Oke Mas Bro, ini lanjut bagian pemasangan kopling. Ini bagian area kopling motor Tiger. Ini ada pin Mas Bro. Oke, kita pasang. Lalu ada nok. Kita pasang di sini. Kita congkel. Kita goyang, kita masukkan. Buat pengunci ini kayak gini. Oke. Lalu kita pasang as persneling. Oke. Jika sudah terpasang, lalu kita pasang sebelah sini. Ini pompa oli. Jangan lupa karet O-ring 2. Kita pasang pompa olinya dulu. Oke. Di sini pompa oli ada noknya Mas Bro. Kelihatan nggak ya? Bentar. Ini ada noknya Mas Bro. Jadi noknya nanti kayak gini. Kok salah. Yang ini Mas Bro. Kita pasang. Kalau nggak pas noknya nanti nggak bisa muter Mas Bro. Nah, tandai kepasang dia mepet. Lalu posisi belakangnya kalau diputer ikutan muter. Oke. Kelihatan kan? Nah, kalau udah pas tinggal kita pasang lagi. Untuk bautnya kayak seperti ini. Obeng plus panjang. Lalu kita kencangkan pakai obeng ketok. Ukurannya yang PH3 ya, yang tebel. Karena ada yang PH2 yang lancip. Nah, ada yang tipe lancip, ada yang tipe tebel. Kita gunakan yang tebel. Jangan gunakan yang lancip, nanti bisa merusak baut di sini. Kita pakai yang tebel. Kalau kalian punya impact bisa pakai impact, kalau nggak punya kalian bisa pakai obeng ketok. Usahain rapet ya. Oke. Kalau sudah ini kita pasang. Untuk posisi ini yang datar di atas ya Mas Bro. Kan ini ada dua model. Yang ini datar, yang satu ini cekung.
yang cekung hadap ke bawah kayak gini, yang datar di atas. Setelah itu kita tutup. Untuk baut penutupnya mur 8, baut 8 kecil. Setelah itu kita pasang gigi primer. Ini jumlahnya 22 mas bro. Posisinya harus kayak gini ya, jangan kebalik kayak gini, harus kayak gini. Kalau kalian masangnya kebalik kayak gini, nanti sini nabrak ini, luka ini. Jangan sampai kebalik posisinya. Khusus di Honda Tiger nggak boleh kebalik. Kalau Mega Pro atau GL boleh dibolak-balik. Kalau Tiger posisinya kayak gini ya. Ingat jangan sampai kebalik mas bro. Terus ini kita pasang yang sekunder. Terus ini kita pasang dulu. Jangan lupa dikasih oli. Lalu kita pasang drive gear yang sekunder. Lalu o-ring, miring, jangan lupa kita masukkan. Setelah itu kita pasang kampas. Pemasangan kampas harus dikasih oli dulu ya, bisa direndam, bisa diolesin. Kenapa kita olesin? Biar nggak kering mas bro. Biar nggak gampang selip. Soalnya ini tipe kopling basah, jadi harus dikasih oli. Nah, untuk pertama kasih kampas, kedua kita kasih plat kopling. Ini ada dua sisi, ada yang datar, ada yang cembung. Yang ini posisi datar, yang ini posisi cembung. Ini harus searah semua. Kalau misal pasangnya gini, gini semua. Kalau gini, gini semua. Jangan dibolak-balik, nanti gampang selip. Oke, kita posisikan yang cembung di atas kayak gini. Nanti ini kita ulangi semuanya kayak gini ya, yang cembung di atas. Oke, kalau sudah tertata semua, ini kita rapikan. Lalu kita pasang. Oke, sampai benar-benar mepet ya. Jangan sampai kendor ini. Kalau kendor berarti kampasnya kurang, kalau kayak gitu ini aus. Jadi harus benar-benar rapat. Setelah itu kita pasang. Cara pasangnya
kita masukkan, lalu kita goyang-goyang kanan kiri sampai benar-benar masuk. Usahain benar-benar masuk ya mas bro. Tandai kalau udah masuk, ini mepet. Nah, bisa goyang kanan kiri kayak gini. Jadi nanti lah dikopling bisa mekar. Posisinya kayak gini. Nah, oke. Kalau gini tandai udah berhasil. Lalu kita pasang baut yang ini. Untuk proses pemasangan baut yang ini mas bro, ini kan ada dua macam, ini sama ini. Kita pakai yang ini, yang ada topinya, ada ujungnya. Yang ini punya ikat khas, jadi pakai ring outside. Lalu ini, jangan kebalik ya mas bro. Kebalik sih nggak apa-apa, tapi kalau bener jangan sampai kebalik. Kita pakai ini dulu, ring outside. Lalu mur. Kita gunakan impact. Kalau nggak punya impact, diketok juga nggak apa-apa. Kita tes sekali lagi. Apa bisa gerak? Oke. Bisa goyang. Tandanya berhasil. Kalau ini nggak bisa goyang, seret, kalian bisa lepas lagi lalu pasang lagi. Tandanya harus bisa goyang gini, naik maju mundur kayak gini. Kalau nggak bisa kayak gini, nanti pas posisi persneling dimasukkan langsung jedak. Oke. Lalu kita pasang pair kopling. Untuk baut pair kopling kayak gini, kepala 10. Dan usahain ya mas bro, jangan sampai, kalau ngencangin jangan sampai nggak rata, nanti bisa patah ini. Jadi kalau ngencangin harus seimbang, gantian, satu, urut terus. Kalau ini ditekan terus miring kayak gini, nanti bisa patah. Jadi harus bergantian, usahain seimbang. Oke. Kalau sudah, kita pasang rotor. Ini kita menggunakan rotor besi mas bro. Pasang. Lalu ring yang tebal.
ring flat yang tebal. Setelah itu murnya kayak gini ya, yang ada tirusnya posisinya di bawah, jadi ini di atas. Kalau ini sudah terpasang semua, tinggal penutupnya. Jangan lupa penutupnya ada backingnya, kita kasih backing. Lalu bautnya pendek-pendek kayak gini, pakai obeng. Ini pakai obeng yang lancip. Lalu kencangkan, bisa pakai impact, bisa pakai obeng ketok. Oke, sudah terpasang mas bro, kita lihat. Oke, bebas ya, nggak nabrak. Kalau ini kebalik, ini nanti nabrak kayak gini. Oke, sekian videonya mas bro, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, atau subscribe. Nanti proses perakitan head ke atas di next video. Terima kasih.